Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang hormati media ya unit Polres Metro Jakarta Barat, Kepala Polres Metro Jakarta Barat, Kasat Narkoba, Kanit dan rekan sekalian. Kami dari Polres Metro Jakarta Barat, Satuan Reserse Narkoba, pada siang hari ini akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika di sabu yang melibatkan figur oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Pengungkapan tindak pidana ini berdasarkan laporan polisi nomor 65 nomor Mawi tahun 2024 oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, di mana waktu dan tempat kejadian perkara ada 2 TKP. TKP pertama pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di salah satu pos di wilayah Kota Jakarta Selatan. Kemudian TKP kedua pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di salah satu perumahan di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil pengungkapan tindak pidana narkotika, penyidik telah mengamankan 3 orang. Yang pertama atas nama PTP, jenis kelamin laki-laki, umur 38 tahun, kemudian PA, jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun, dan BH, laki-laki, umur 37 tahun. Kronologis peristiwa yang dapat disampaikan berawal dari adanya informasi yang diperoleh oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat terhadap adanya peredaran gelap narkotika di wilayah Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Atas informasi tersebut, kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan pendalaman terhadap informasi yang didapat dan memperoleh informasi yang akurat bahwa tindak pidana narkotika berada di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di salah satu kos-kosan di wilayah sekitar Jalan Ampera. Kemudian setelah dipastikan bahwa adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di tempat tersebut, penyidik melakukan penangkapan dan juga penggeledahan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama PTP dan PA. Berdasarkan informasi dan interogasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap PTP dan PA, didapat informasi bahwa narkotika yang digunakan oleh PTP dan PA berasal dari BH, di mana BH membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang saat ini masih kita tetapkan sebagai DPO seharga Rp1.600.000 sebanyak kurang lebih sekitar 1 gram. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, penyidik melakukan pengembangan dan mengamankan saudara BH di salah satu perumahan di wilayah Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kemudian dari tersangka BH ini, penyidik juga menyita barang bukti sebanyak 15 paket plastik klip kecil
yang berisikan puntung bekas pakai narkotika jenis tembakau sintetis atau sering kita sebut dengan istilah sinte, di mana tersangka BH mengakui bahwa yang bersangkutan merupakan pengguna aktif narkotika jenis sinte, dan memang pada saat peristiwa ini terjadi yang bersangkutan disuruh oleh VTP untuk membeli narkotika jenis sabu dari seseorang secara online seharga Rp1.600.000. Kemudian terhadap tersangka yang sudah diamankan beserta barang bukti, selanjutnya kita bawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Dan sesaat setelah dilakukan upaya penangkapan terhadap ketiga tersangka, langsung dilakukan pemeriksaan urin terhadap PTP dan PA. Hasil tes urinnya positif mengandung metamfetamin, zat aktif yang ada di narkotika jenis sabu. Kemudian terhadap tersangka BH, hasil cek urinnya positif mengandung MDMB 4N inaka. Ini zat aktif yang terkandung di dalam narkotika jenis tembakau sintetis. Dari hasil penggeledahan yang dilaksanakan penyidik di 2 TKP, berhasil diamankan untuk TKP pertama 1 paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu sisa pakai. Dari 1 gram narkotika yang dibeli oleh PTP, terdapat barang bukti sisa pakai seberat kurang lebih 0,2 gram. Kemudian juga 1 buah cangklong, kemudian 1 buah bom, tiga buah korek api, masuk juga 1 sendok plastik, 1 unit handphone merek iPhone dan iPhone 13 dan 1 unit handphone iPhone 15. Kemudian untuk TKP yang kedua diamankan barang bukti sebanyak 15 plastik klip kecil berisikan puntung bekas pakai narkoba tembakau sintetis. Kemudian juga 1 bundel bungkus plastik klip tembakau sintetis, 1 buah bom dari botol aqua, 1 bundel kertas papir warna putih, kemudian 1 unit handphone. Terhadap para ketiga tersangka kita tetapkan dengan persangkaan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tentang penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri, wajib direhabilitasi atau pidana penjara maksimal 4 tahun. Pada kesempatan ini juga kami dari Polres Metro Jakarta Barat tidak henti-hentinya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk bersama-sama kita perangi narkoba. Mengingat narkoba merupakan musuh kita bersama dan bangsa kita sudah darurat narkoba. Karena narkoba dapat merusak kehidupan bangsa dan negara kita dan mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi masyarakat yang melihat mengetahui adanya tindak pidana narkotika, agar segera menginformasikan kepada kami dan pasti akan kami tindak lanjuti. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilakan. Bang, ini narkobanya bermula dari Boncos ya Bang? Ini kira-kira ada sangkut pautnya Bang? Dia membeli narkoba ini di Boncos atau gimana Bang? Terus yang kedua Bang, Polres Barat ini kan menangkap artis sudah beberapa kali. Kemudian ada beberapa artis juga yang sudah
direhab. Nah, pengawasannya kepada artis-artis yang direhab ini seperti apa Bang? Apakah bakal terus dipantau pergerakannya agar tidak lagi mengonsumsi narkoba? Baik, yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa atas nama tersangka Bagus ini memperoleh narkotika dari seseorang dengan membeli secara online. Jadi belum bisa kita pastikan yang bersangkutan mendapatkan barang ini dari mana. Yang jelas satu orang pelaku sudah kita tetapkan sebagai DPO dan sedang diburu oleh penyidik. Yang kedua, sejauh ini Polres Metro Jakarta Barat khususnya Satuan Reserse Narkoba telah mengamankan kurang lebih 6 orang public figure. Dari 6 orang tersebut, 4 orang kita proses lanjut secara hukum dan 2 orang kita lakukan proses rehabilitasi. Nah, proses rehabilitasi ini juga ada mekanismenya. Kita berpedoman kepada Surat Telegram Kabareskrim Polri nomor 145 tentang penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan restoratif. Nah, di situ ada kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap orang-orang ataupun tersangka yang kita lakukan proses rehabilitasi. Itu dengan melakukan wajib lapor dan juga pemantauan secara berkala dengan melibatkan tim asesmen terpadu baik dari BNN Provinsi DKI Jakarta, dari pihak kepolisian dan juga dari pihak kedokteran kesehatan. Nah, sejauh ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan, yang terakhir kita lakukan proses rehabilitasi terhadap tersangka atas nama EP atau Eka. Jadi juga masih terus kita pantau, kita monitor perkembangannya dan yang bersangkutan juga saat ini masih menjalani proses rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Demikian. Pak, izin Pak, untuk alasannya sendiri Mas Virgo dan temannya memakai narkoba apa Pak? Dari ketiga tersangka ini memiliki motif yang berbeda-beda. Untuk PTP sendiri yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba tujuan untuk menurunkan berat badan. Kemudian terhadap saudari PA mengkonsumsi narkotika untuk menjaga stamina pada saat bekerja. Itu pengakuannya. Berarti sudah lama Pak? Sebentar. Terhadap tersangka BH mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis untuk bisa membantu supaya bisa tidur dengan nyaman. Terhadap saudara PTP sendiri yang bersangkutan mengakui pernah mengkonsumsi narkotika pada tahun 2012, namun sempat berhenti dan baru mulai mengkonsumsi lagi pada tahun ini dan pada akhirnya diamankan oleh petugas. Sedangkan untuk saudari PA sendiri yang bersangkutan baru pertama kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan PTP. Gitu. Pak, hubungan PTP dengan PA apa Pak? Yang bersangkutan berteman dekat karena waktu saat kita amankan juga baik PTP maupun PA berada dalam satu kos-kosan. Teman kerja kan Pak atau? Bisa juga teman kerja. Ada lagi? Pak, terkait dengan asesmen ini seperti apa Pak? Sudah ada update? Iya, jadi kemarin pada saat informasi yang sudah saya sampaikan bahwa dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang ketiga orang tersangka ini masuk kita kategorikan sebagai setelah kita tetapkan sebagai tersangka juga kita tetapkan juga sebagai korban penyalahgunaan narkotika karena memang ketiga orang ini dari aspek barang bukti yang diamankan termasuk juga pendalaman terhadap yang bersangkutan tidak ditemukan adanya jaringan peredaran narkotika. Atas dasar tersebut kita melakukan gelar perkara dengan melibatkan Biro Wasidik atau Bak Wasidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Kemudian hasil daripada gelar perkara tersebut ketiga orang ini kita tetapkan sebagai tersangka dan langsung kita ajukan proses asesmen ke tim asesmen terpadu BNN
Provinsi DKI Jakarta. Dan pada hari ini sudah dikirimkan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta terhadap ketiga tersangka dilakukan proses rehabilitasi selama 3 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Jadi proses asesmen dan juga rekomendasi asesmen ini tidak datang dari penyidik Polres Metro Jakarta Barat, tapi berdasarkan rekomendasi dari tim asesmen terpadu BNNP DKI Jakarta. Demikian. Pak, ketika diamankan V dan PA, mereka dalam keadaan bisa bekerja sama, dan aktivitas apa yang sedang dilakukan mereka saat? Ya, yang jelas ketiga tersangka yang kita amankan cukup kooperatif. Artinya ketika kita melakukan proses mengamankan yang bersangkutan, penggeledahan dan juga pemeriksaan setelah pendalaman, ketiganya bisa bekerja sama dalam artian kooperatif, dan ketika penyidik datang ke kos-kosan yang bersangkutan sedang duduk bersama. Izin Pak, ada indikasi tersangka lain nggak Pak? Mungkin dari kru Mas Virgon dan Mas B sendiri? Ya, dari pendalaman yang dilakukan oleh penyidik, memang saat ini baru didapat 1 orang atas nama B ini, yang memang yang bersangkutan juga mengakui memberikan ataupun menjadi perantara pembelian narkotika jenis sabu dari seseorang kemudian diserahkan kepada VTP ini. Dan penyidik juga sedang mendalami adanya kemungkinan keterlibatan orang-orang lain yang sering berinteraksi ataupun berhubungan dengan saudara VTP ini. Itu akan dilakukan. Pernah pakai bareng sama musisi lain nggak Pak? Sejauh ini tidak ada, karena memang dari hasil pendalaman oleh penyidik, baik VTP, PA maupun B ini hanya menggunakan untuk keperluan pribadinya sendiri. Cukup? Baik. Ya, Virgon. Mas Virgon mau ngomong dikit Mas. Coba Mas Virgon. Nah, Mas Virgon silakan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang ini saya pribadi yang menyampaikan atas tindakan saya dalam penyalahgunaan narkoba. Saya ingin memohon maaf pada semua pihak, masyarakat Indonesia, keluarga saya, ketiga anak saya, orang-orang di label, teman-teman saya di band. Mudah-mudahan insya Allah ini jadi yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya saya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih pada segenap penyidik yang sudah berbaik hati dalam proses saya menjalani proses hukum yang sedang berjalan, dan juga terima kasih atas perhatian teman-teman wartawan semua. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Menyesal nggak Virgon? Penurunan berat badan Bang. Dapat info dari mana? Cukup ya? Menurunkan berat badan. Virgon nyesel nggak sih Bang? Baik. Menyesal nggak, Bang?